Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wirya, NIM 2020 Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pemasaran untuk memenuhi tugas UAS Tata Niaga. Sebelumnya, sistem informasi pemasaran yaitu suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk. Jenis informasi pemasaran di sini ada 3, yaitu 1. Intelijen pemasaran. Yang artinya informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran intent, informasi yang dikumpulkan di dalam perusahaan. Yang ketiga, komunikasi pemasaran, informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Fungsi informasi pemasaran ada beberapa fungsi. Yang pertama, perencanaan pemasaran yang tepat. Sistem informasi pemasaran membantu dalam menyusun kebijakan pemasaran ini secara teratur, menyediakan semua informasi terkait pasar kepada manajemen untuk mengatur semua operasi pasar. Yang kedua, mengantisipasi permintaan pelanggan, mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penting untuk setiap organisasi ini membantu dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai aktivitas produksi dan memberikan produk yang tepat yang dapat memuaskan pelanggan. Yang ketiga, membantu dalam menganalisis persaingan. Sistem ini membantu organisasi dalam menganalisis lingkungan persaingan di sekitar mereka. Ini memungkinkan prediksi perilaku pesaing yang membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai untuk mendapatkan keuntungan atas mereka. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Setiap organisasi berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas secara keseluruhan. Sistem informasi pemasaran membantu dalam manajemen dan koordinasi yang tepat. Strategi pemasaran ini keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen. Jenis-jenis strategi pemasaran di sini ada beberapa. Iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan. Yang kedua, pemasaran transaksional, kupon, belanja, diskon, promosi, dan acara besar. Yang ketiga, pemasaran media sosial melalui Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Yang keempat, pemasaran konten, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Tujuan strategi pemasaran di sini meningkatkan kualitas koordinasi kepada tim pemasaran, mengukur hasil pemasaran menurut standar prestasi yang berlaku, memberikan dasar yang masuk akal di dalam setiap mengambil keputusan. Strategi pemasaran produk pertanian di sini ada 5. Yang pertama, keyakinan, mindset, dan doa. Dalam melakukan usaha tani diperlukan adanya suatu keyakinan yang tinggi bahwa usaha taninya akan sukses. Walaupun dalam perjalanannya nanti akan banyak kendala, baik secara teknis maupun non-teknis. Sini ada riset pasar. Riset pasar dapat dilakukan dalam melalui survei, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil riset pasar ini, dibuatlah analisis pasar untuk menentukan usaha tani apa saja yang akan dilakukan. Yang ketiga, memahami produk dan target pasar. Salah satu kunci utama dalam menjalankan usaha tani adalah dengan memahami produk komoditi pertanian yang dihasilkan. Dengan memahami produk komoditi pertanian yang dihasilkan, maka kita akan dengan mudah untuk dapat menentukan target pasar. Yang keempat, pengelolaan usaha tani. Pada dasarnya, komoditas pertanian ini memiliki beberapa sifat khusus, baik untuk hasil pertanian itu sendiri, untuk sifat dari konsumen, dan juga untuk sifat dari kegiatan usaha taninya. Sehingga dalam melakukan kegiatan usaha tani diharapkan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin, dengan pemanfaatan lembaga pemasaran, baik untuk pengelolaan pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahannya. Dan yang terakhir, perbaikan pemasaran, tata niaga, atau sistem perdagangan hasil komoditas pertanian di negara. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Yeremias NH5. Lebih untung mana, petani atau perusahaan? Di sini saya menjawab perusahaan, karena perusahaan itu akan memiliki keuntungan yang lebih daripada si petani sendiri. Walaupun pengeluaran sebuah perusahaan itu banyak, seperti ada pengolahan dan karyawan lainnya, namun harga yang ditetapkan perusahaan di setiap produk dan disortir berkelanjutan, sehingga keuntungan itu mengalir. Disortir berkelanjutan itu seperti misalnya petani menjual apel ke perusahaan. Nah, si perusahaan ini bisa mengolah apel menjadi keripik apel, jus apel. Nah, jadi di situ sudah ada target dari perusahaan tuh, sehingga keuntungan itu tetap ada di perusahaan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.